Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan materi kedua tentang eksposisi, maka materi kedua untuk eksposisi yaitu tentang materi yang akan kita sajikan sebagai berikut. Struktur dan kaidah teks eksposisi. Apakah struktur itu? Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Dapat juga struktur adalah susunan atau bangunan. Bagaimana struktur teks eksposisi itu atau bagaimana cara teks eksposisi itu dibangun? Teks eksposisi dibangun ada 3. Atau struktur teks eksposisi ada 3. 1. Tesis. Tesis adalah bagian yang berupa sudut pandang penulis terhadap masalah yang akan dibahas. Tesis biasanya berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk alasan atau pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang digunakan sebagai perumusan kembali secara singkat. Bagian ini sering disebut penutup atau simpulan. Apa yang disebut kaidah? Kaidah menurut KBBI adalah makna atau rumusan azas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, atau patokan atau dalil. Jadi, apa yang disebut dengan kaidah? Kaidah adalah rumusan atau azas yang menjadi hukum, yang menjadi aturan yang sudah pasti. Bagaimana kaidah ketatabahasan teks eksposisi? Kaidah kebahasaan teks eksposisi 1. Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, seperti penggunaan kata teknis dengan topik kehutanan. Maka istilah yang muncul adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Kaidah kebahasan teks eksposisi yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan, argumentasi, atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu. Dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu. Kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda hal, dan namun. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Mental artinya adalah verbal.
Contohnya seperti diharapkan, memperlihatkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasan teks eksposisi yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Kaidah teks eksposisi yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, harus. Bagaimana mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi? Pernahkah kalian mengetahui atau membuat teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan, pendapat penulis berdasarkan sudut pandang tertentu agar orang lain memahami pendapat penulis. Gagasan tersebut diperkuat dengan alasan-alasan logis. Apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi berisi satu, berisi gagasan pendapat penulis. 2, teks eksposisi disampaikan agar orang lain memahami gagasan tersebut. 3, isi teks eksposisi diperkuat dengan alasan logis. Lalu, bagaimana struktur pembangun teks eksposisi? Struktur pembangun teks eksposisi yang pertama, sekali lagi, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis atau pernyataan umum, bagian yang berisi pendapat umum penulis di awal teks. Argumentasi, penjelasan untuk mendukung tesis berupa alasan yang logis, data hasil temuan, fakta-fakta, pendapat para ahli. Mengapa disebut logis? Disebut logis karena alasannya logis, pernyataannya dapat diterima akal dan benar secara penalaran. Apa bukti bahwa teks eksposisi itu logis? Bukti bahwa teks eksposisi itu logis, data hasil temuan, pernyataan yang berisi data hasil penelitian dan bersifat nyata. Nyata itu fakta. Fakta, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak diragukan. Fakta seperti pendapat para ahli itu sudah bisa dikatakan fakta. Pendapat ahli, pernyataan yang disampaikan ahli itu sendiri. Apa penegasan ulang itu? Penegasan ulang adalah menegaskan pendapat awal atau tesis dan menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Bagaimana tentang kebahasan teks eksposisi? Kebahasan teks eksposisi, dalam teks eksposisi hampir sama seperti materi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang lain. Namun yang paling dominan adalah teks eksposisi adalah adanya fakta dan opini. Apa ciri-ciri fakta dan opini itu? Ciri-ciri fakta dan opini. Fakta sudah terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data akurat, biasanya terdapat tanggal yang sudah
berlalu. Opini 1, belum terjadi. Opini 2, belum dapat diuji kebenarannya. Opini 3, tidak memiliki data akurat. Opini 4, biasanya terdapat pendapat seseorang. Bagaimana contoh fakta? Contoh fakta dalam sebuah kalimat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Kalimat tersebut termasuk fakta karena sudah terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data akurat, biasanya terdapat tanggal yang sudah berlalu. Apa contoh opini? Contoh kalimat opini: sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menyiapkan diri untuk menjadi generasi muda yang berkualitas. Kalimat tersebut fakta, opini, karena belum terjadi, belum dapat dibuktikan kebenarannya, belum memiliki data akurat, merupakan pendapat seseorang. Demikian pembahasan sederhana tentang teks eksposisi. Demikian materi kedua untuk materi eksposisi. Jangan lupa untuk tugas secepatnya dikumpulkan, karena penilaian dimulai dari yang tercepat untuk penilaian yang lebih bagus. Karena yang nilai cepat otomatis tidak akan dikalahkan oleh penilaian yang lambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.